Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahid dan teman-teman Offering F14. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi Sistem Ekonomi Islam dan Etos Kerja. Sebelum memulai menjelaskan, izinkan saya sebagai perwakilan untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Anggota kelompok 9, maaf. Yang pertama ada Ayu Lestari Wulan Suci, yang kedua ada Citra Novita Ramadhani, yang ketiga ada Rizky Ridho Saputro. Langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama ada pengertian ekonomi Islam. Dalam buku Teori dan Praktik Ekonomi Islam, M.A. Manah, menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Holliday berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Berikutnya ada nilai dasar instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3, yaitu yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, tetapi menjadi milik umum atau negara. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Semua orang berserikat memiliki kepemilikan bersama dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Ketiga sumber daya alam itu kini dikiaskan pada minyak dan gas bumi, barang tambang, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang keseimbangan. Keseimbangannya dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas keseimbangan ini, misalnya, terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, adalah pembelanjaan ideal itu di tengah-tengah antara yang demikian itu. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin, yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah, tetapi mereka melakukan ketur di negeri itu. Surat Al-Isra ayat 16. Ketiga nilai dasar ekonomi Islam itu, menurut Saifuddin, merupakan pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam yang berjumlah 5, yaitu zakat, larangan riba, kerjasama, jaminan sosial, dan peranan negara. Selanjutnya adalah perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis.
Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh Suroso dalam Lubis 2000 ayat 15 adalah 1. Asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Perintah agar melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh kegiatan umat Islam dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Yang ketiga, motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dengan arti yang luas. Persoalan motif ekonomi menurut pandangan Islam dapat dilihat ketentuannya dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Perspektif Islam dalam praktik ekonomi modern. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah bisnis online yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli. Dalam permasalahan e-commerce, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syarok. Komoditi yang diperdagangkan dalam e-commerce dapat berupa komoditi digital dan komoditi non-digital. Selanjutnya, bunga bank. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan sistem pengelolaannya, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bank konvensional, yaitu bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Bank jenis ini ada dua macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan. Dalam era globalisasi sekarang ini, umat Islam boleh dikatakan hampir tidak dapat menghindarkan diri dari bertransaksi dengan bank konvensional, termasuk dalam hal kegiatan ibadah, misalnya ibadah haji. Yang kedua, bank syariah. Secara sederhana, bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Perbankan Islam yang beroperasi atas prinsip syirkah atau mitra usaha telah diakui di seluruh dunia. Artinya, seluruh bagian sistem perbankan yaitu pemegang saham, depositor, investor, dan peminjam turut berperan serta atas dasar mitra usaha. Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kokoh setelah dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang diperkuat dengan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Hukum bunga bank, riba atau bukan. Berikut pendapat para ulama mengenai bunga bank. Yang pertama, Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga atau rente adalah sama dengan nasiah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Yang kedua, menurut Mustafa Ahmad Az-Zakra, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam hutang piutang bersifat konsumtif atau riba. Sedangkan bunga dalam hukum hutang piutang yang bersifat prod tidak sama dengan riba nasiah. Selanjutnya, etos kerja dan kemandirian hidup. Etos kerja dalam Islami. Etos berasal dari kata Yunani, etos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Berkaitan dengan etos kerja, Allah berfirman, katakanlah,
Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-An'am ayat 105. Kemandirian dalam Islam. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain, selagi seseorang masih mampu, tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Daruqutni dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang amat aku khawatirkan terhadap umatku adalah besar perut, tidur siang hari, malas dan keyakinan atau tekad. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun. Namun Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan. Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Jiwa wirausaha adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang untuk dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. Jiwa kewirausahaan ditanamkan sejak seseorang mulai sadar bahwa uang itu penting dan seseorang tersebut memiliki keterampilan atau sesuatu hal seperti barang atau jasa yang bisa dijual. Seseorang akan belajar untuk lebih mandiri, berpikir kritis, dan maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.